berjumpa lagi dengan saya di channel Moses Sitompul Channel. Oke, teman-teman, hari ini kita digemparkan dengan berita yang gembira ya. Ini terkhususnya untuk teman-teman warga Bumi Langit Cinematic Universe ya. Kali ini kita dapat berita baru perkembangan tentang penayangan film Sri Asih ya. Nah, jadi Sri Asih ini dijadwalkan kemarin itu tanggal 6 Oktober untuk tayang di seluruh bioskop Indonesia, teman-teman. Tapi nyatanya, teman-teman, itu diundur sampai ke tanggal 17 November. Nah, kenapa bisa diundur, teman-teman? Teman-teman, nanti akan saya share dan akan saya tayangkan tayangan speech Twitter dari Mbak Upi sebagai penggarap film Sri Asih. Dia juga sutradara di film Sri Asih itu sendiri, teman-teman. Nah, nanti di dalam speech Twitter itu nanti ada juga Bang Joko Anwar, ada juga Mbak Bubu, dan juga ada Jeffrey Nicole, dan juga banyak nanti ada di sana. Nah, kalian bisa dengarkan nanti di channel YouTube saya, yaitu Moses Sitompul Channel. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, teman-teman ya. Tolong bantu channel ini untuk berkembang ya, sama-sama berkembang. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, teman-teman. Oke, selamat menyaksikan untuk video speech Twitter apa kabar Sri Asih. Cut this. Halo, tadi suaranya sempat hilang, Mbak. Oh, sempat hilang ya? Sampai Ya, di mana hilang. gitu? Komitmen. Oh, berarti di awal banget. Halo, kenapa? Ya, di Indonesia ini adalah pengalaman yang baru dan tentang komitmen. Iya, karena jadi komitmen gue ketika membuat film Sri Asih ini, karena ini pengalaman baru juga buat gue, dan gue tahu bahwa film genre ini memiliki karakter penontonnya sendiri, memiliki fanatismenya sendiri. Makanya genre ini berbeda dengan genre film lainnya. Genre ini memiliki fandom gitu, memiliki fans-fans yang fanatik. Dan gue belajar apa sih sebenarnya yang penonton film superhero itu harapkan dari sebuah film superhero, apa sih yang mereka ingin lihat gitu. Jadi ketika gue membuat film ini tuh bukan soal gue, tapi gue ingin mempersembahkan film ini untuk kalian, untuk penontonnya, untuk para penggemar film superhero gitu. Gue pengen film ini bisa film superhero ini bisa menjadi film yang mendapatkan tempat dan kepercayaan dari para penontonnya nanti gitu. Jadi ketika gue men-treat film ini, itulah yang menjadi komitmen gue. Gue ingin mempersembahkan film ini untuk kalian. Itu juga yang akhirnya menjadi komitmen kita bersama, cast, kru, termasuk juga produser gitu. Kita berusaha keras untuk memberikan yang terbaik buat kalian. Terus pertanyaannya, yang menjadi pertanyaan sejuta umat, kenapa film Sri Asih harus mundur jadwal tayangnya? Sebenarnya banyak setelah ada berita itu, memang spekulasinya banyak banget ya. Oh, mungkin karena ada itu jelas bukan keputusan yang mudah dipertimbangkan dengan sangat matang. Tapi kalau pasti orang bertanya, masih kok akan mendapat menginginkan bisa di tanggal 6. Mbak Upi, maaf suaranya putus-putus. Dan kita berusaha keras banget untuk itu, karena audiensnya bisa tinggi dan antusias. Kenapa? Maaf, Mbak, tadi suaranya putus-putus lagi. Oh, tidak. Tadi pertanyaan sejuta umat.
Oh my god, itu masih di awal. Oke, jadi ini adalah pertanyaan sejuta umat. Kenapa film Sri Asih itu harus mundur dari jadwal tayangnya? Keputusan mundur itu adalah keputusan yang sangat berat sebenarnya, bukan keputusan yang mudah. Jadi ini keputusan yang memang sudah dipertimbangkan dengan sangat matang. Tapi kenapa kesannya mendadak banget? Ya karena kita tuh sebenarnya masih berusaha keras dan menginginkan agar Sri Asih bisa tetap rilis di tanggal 6. Dan kita berusaha keras untuk itu, karena kita tahu hype-nya sudah tinggi, antusiasmenya sudah tinggi, dan kita tuh nggak kepengen mengecewakan kalian. Tapi di sisi lain, gue masih merasa bahwa masih ada hal lain yang perlu dipoles lagi. Gue ngerasa bahwa ini belum menjadi versi terbaiknya Sri Asih. Dan karena gue juga berpikir bahwa antusiasmenya kalian tinggi sekali, kayaknya harus dibayar dengan harga yang sebanding ketika kalian menonton filmnya nanti gitu. Justru karena gue berpikir bahwa gue gak ingin mengecewakan kalian, makanya gue akhirnya meminta kepada produser untuk memundurkan sejenak film ini demi kita semua bisa memoles agar Sri Asih menjadi lebih baik lagi, menjadi versi terbaiknya gitu. Dan karena itu juga akhirnya produser menyetujui, karena memang komitmen produser pun bahwa produser kepengennya bahwa memang kita harus kasih yang terbaik. Kita udah berusaha sekeras itu sebelum-sebelumnya, dan sayang banget di akhir-akhirnya kita kita harus let go aja, yaudah deh gitu. Kita nggak mau seperti itu. Makanya mungkin kalau terkesannya mendadak, ya seperti yang gue bilang tadi, kita sebenarnya berusaha untuk menepati janji kita terhadap kalian, tapi kita ngerasa kalian deserve the best daripada yang ada saat ini gitu. Gitu. Ada yang bertanya sih. Gue kalau ngomong sendiri gue bingung nih. Joko udah mau nambahin nggak? Joko. Oke, gue lanjut lagi ya. Komitmen ini juga akhirnya juga disetujui oleh para cast. Jadi pada saat itu tuh Joko dan Pak Wiki dan Pak Koko, termasuk juga cast-cast semuanya di Sri Asih, kita meeting pada saat itu, dan saat itu juga dijelaskan bahwa kita akan memundurkan film ini. Dan respon mereka pun sangat-sangat positif. Justru mereka juga mendukung, bahkan menyemangati saya gitu kan. Seperti kayak Pevita ngomong yang cukup bikin saya terharu, karena dia bilang, gue mau ngomongin jadi terharu deh sekarang. Jadi Pevita ngomong sama gue, dia bilang, Mbak Upi, aku cuma mau bilang thank you so much, udah berjuang dan ngejagain Sri Asih hingga detik ini. Thank you so much, dan tetap semangat gitu. Karena mereka tahu gitu bahwa kemunduran ini tuh bukan drama gitu, bukan karena apa-apa gitu. Kemunduran ini tuh karena untuk yang terbaik. Jelas nggak suaranya? Jelas Mbak. Oke, jadi kemunduran ini tuh bukan karena apapun juga kok. Bukan karena kayak drama-drama yang orang pikirkan, kayak ada intrik-intrik apa yang orang-orang pikirkan, itu sama sekali jauh-jauh dari situ. Ini cuma karena kita ngerasa kita masih bisa kasih yang lebih baik lagi gitu. Kalau saat ini ada yang kecewa, gue berharap ya mereka kecewa, tapi mereka tetap memberikan kepercayaannya terhadap film ini. Gue yakin mungkin masih ada di antara kalian yang sulit lah menerima alasan yang udah gue paparkan itu. Tapi mungkin yang kita juga perlu tahu bahwa genre film superhero ini bukan genre yang sering diproduksi di Indonesia. Mungkin baru beberapa tahun belakangan ini aja.
Jadi kita semua yang terlibat masih berproses, termasuk juga hal-hal yang menyangkut teknis, teknologi dan lain-lainnya gitu. Kita ini semua masih dalam tahap belajar dan berproses. Jadi sekali lagi kalaupun ada yang kecewa, semoga kekecewaan kalian itu nanti akan terbayarkan dengan filmnya. Dan gue tetap tetap buat gue kekecewaan kalian itu valid. Dan buat yang masih mendukung, gue ngucapin terima kasih banyak. Dan saat ini Sri Asih masih sedang dalam proses post productionnya untuk memoles lagi tampilannya agar lebih maksimal. So please trust us. Kali ini dia nggak akan mundur lagi. Oke, Mbak Pupi, boleh ceritain nggak Mbak keseruan mungkin waktu produksi gitu ya, keseruan saat saat produksi gitu, cerita-cerita menarik mungkin ada Mbak, kira-kira fun fact gitu Mbak dari si pas mengerjakan Sri Asih ini Mbak. Kalau cerita menariknya sih banyak ya, karena sebenarnya kan ya mungkin udah pernah gue ceritain juga gitu kan, karena ya sebenarnya gue nggak mau bawa pandemi, tapi anggap aja bahwa karena kejadian itu bahwa gue banyak sekali lokasi yang harus diganti dalam saat mendadak, dalam arti bahwa di saat itu juga kita semua harus berpikir dan melakukan adegan-adegannya disesuaikan lagi dengan lokasi-lokasi yang baru, which is itu sebenarnya sulit, tapi karena memang saya didukung dengan tim yang luar biasa, makanya setiap kali ada lokasi-lokasi baru dengan kita harus berpikir baru lagi, itu menjadi tidak berat. Tapi sesungguhnya mungkin kalau orang yang tahu syuting itu sebenarnya berat banget. Tapi cuma lucunya sebenarnya si Asih itu kan syuting yang sangat berat ya. Syuting yang punya faktor technicality yang sulit. Tapi syutingnya tuh berjalan menyenangkan. Karena mungkin ini film superhero yang kita nggak banyak produksi film superhero. Jadi kita semua tuh excited ingin mengerjakan ini gitu. Termasuk juga Pevita. Mungkin kalau Pevita itu bisa dibilang luar biasanya. Mungkin dia termasuk gengsinya mungkin tinggi juga ya. Jadi seharusnya tuh banyak sekali adegan yang dia tidak lakukan, tapi karena guenya meminta, karena gini, kesusahan ketika adegan fighting untuk Pevita yang sulit dan harus diganti dengan stand-double-nya kita nggak punya stand-double yang secara postur tuh bener-bener mirip Pevita gitu, dan banyak adegan yang sulitnya itu harus dimainkan oleh stand-double, tapi akhirnya gue mencoba meminta kepada Pevita, lo mau nggak coba dulu? Kalau lo nggak bisa, nggak apa-apa gitu. Dan dia mau mencoba itu. Dan bisa. Dan dengan itu gue tertolong sekali sebenarnya. Terus kalau fun fact yang lainnya, oke, sekarang gini ya. Sebenarnya kan banyak hal yang orang suka ketawain tentang film superhero. Misalnya, kok superhero rambutnya udah berantem-berantem rapih terus, ya kan? Itu kan banyak sekali ucapan-ucapan seperti itu. Atau kok make up-nya kok nggak keringetan, kok rambutnya nggak kusut, kok nggak ini nggak itu gitu kan. Nah sebenarnya itu hal yang gue pelajarin juga. Jadi ketika gue mau buat film superhero, gue tuh pelajarin gitu, ini kenapa Wonder Woman rambutnya rapi terus kok, kenapa Superman itu poninya tuh kok nggak ancur-ancur ya, dia terbang-terbang seperti itu gitu kan. Nah itu gue pelajarin gitu. Sementara orang-orang kan kita suka bercandain kan, kita suka ketawain. Ketika kita syutingnya itu ternyata itu susah banget melakukan adegan fighting di mana rambutnya harus tidak boleh berantakan. Itu sulit banget. Gimana caranya si Pevita itu harus menghafal koreo, dan setelah itu dia juga harus menjaga supaya jatuhnya rambutnya enggak acak-acakan. Karena ketika diacak-acakan itu benar-benar udah kayak genderuwo. Beneran. Jadi kalau misalnya ada orang yang suka ketawa, rambutnya kenapa rapi banget, rambutnya nggak acak-acakan. Wah, kalau kamu lihat rambut superhero acak-acakan, itu langsung superhero-nya itu hilang. Jadi itu sebenarnya fun fact yang gue juga pelajarin. Dan untuk itu ternyata tidak mudah. Itu susah banget. Dimana Pevita harus menghafal koreo, plus dia harus menjaga
supaya jatuh rambutnya itu tidak acak-acakan. Termasuk rambutnya itu tidak harus kelilit antingnya dia. Jadi ketika melakukan adegan itu takes time loh untuk supaya rambutnya terjaga, nggak acak-acakan, itu takes time. Termasuk juga ketika dulu orang suka bercanda-bercandain kan, superhero kalau berantem gini-gini nggak keringetan. Oke, ketika kita syuting itu udah pasti keringetan. Apalagi syuting di Indonesia yang panas ya, nggak semua tempat syuting kita itu ber-AC kan. Dan ketika dia keringetan, itu asli, itu udah kayak preman kampung. Itu nggak kelihatan, superhero-nya tuh langsung hilang. Begitu dia udah keringetan, lepek, dan rambutnya lepek, itu superhero-nya hilang. So itu another PR lagi buat kita ketika kita syuting. Gimana supaya dia tidak keringetan walaupun cuacanya panas. So ketika syuting itu kadang-kadang kita harus berhenti syutingnya karena dia udah lepek dan keringetan. So berhenti dulu syutingnya karena dia harus ganti baju dulu dan mengganti dengan kostum yang baru, karena itu asli keringetan parah gitu. Dan kita nggak bisa ngeliatin dia lepek, karena begitu dia lepek asli itu udah kayak preman kampung, lu nggak akan lihat dia, sisi superhero-nya itu langsung hilang. Terus kalau misalnya dibilang gini, kok make up-nya menor banget, superhero make up-nya menor gitu, mana ada superhero make up menor, kok lipstiknya nggak blepetan atau apa gitu ya. Kalau fighting benernya ada sih footage-nya ketika lipstiknya blepetan. Nah itu sisi superhero-nya itu hilang juga gitu loh. Jadi kalian kalau misalnya emang mau melihat yang real, ya memang berarti film superhero itu bukan film tontonan kalian gitu. Karena film superhero itu ya seperti itu. That's the beauty of superhero, that's the art of superhero movie gitu. Terus kayak misalnya ada superhero landing, ketika ada superhero landing kita ketawain gitu kan. Gue juga baca tuh banyak tuh ngetawain superhero landing gitu. Ya tapi cuma superhero landing emang cuma bisa dilakuin di film superhero gitu. Kalau misalnya gue bikin adegan tawuran anak STM gitu misalnya, terus tiba-tiba sejagoannya satu orang bikin superhero landing, ya dianggap gila gitu kan sama teman-temannya. Ya kita cuma bisa bikin superhero landing ya di film superhero gitu. Ya that's the beauty of superhero movie, that's the art of superhero movie. Itu yang bisa kita lihat di film superhero, so why not gitu dengan superhero landing kalau buat gue ya gitu. Terus apalagi ya, jadi banyak hal sebenarnya yang kita ketawain, ternyata pada saat prakteknya untuk syutingnya itu memerlukan teknis sendiri gitu untuk membuatnya, dan itu memerlukan dan ternyata susah, nggak gampang gitu sih. Kalau dari ini kan Mbak, kalau dari dilihat kemarin kan kita sempat rilis teaser BTS tuh Mbak, behind the scene Mbak, bukan Mbak. Itu kan ternyata tuh setnya megah gitu, banyak yang megah gitu Mbak ya, banyak yang set di luar gitu, banyak yang set dibuat juga. Kira-kira yang menurut Mbak Upi paling menarik waktu waktu syuting itu ada di set yang mana Mbak? Tapi jangan spoiler kali Mbak ya. Jadi ada cerita kali Mbak dikit. Oke, kalau kita ngomong yang BTS-nya Sri Asih itu ya, saya juga kan sempat baca kata mereka tuh banyak yang bilang mereka tuh takut spoiler karena filmnya diundur, tiba-tiba BTS udah keluar kan. Nah, saya cuma mau kasih tahu bahwa nggak usah takut soal spoiler gitu, karena kita itu sangat hati-hati sekali soal apapun yang kita keluarkan di sosial media. Jadi apapun yang kita keluarkan nanti, BTS-nya nanti itu tidak akan spoiler sama sekali gitu. Itu hanya mentis kalian aja, tapi tidak akan spoiler apapun juga. Demikian juga ketika trailernya keluar juga pada takut bilang kayak terlalu banyak diceritakan atau terlalu spoiler. Apa yang dilihat di trailer itu kayak hanya 10% dari filmnya aja gitu. Jadi itu sama sekali nggak spoiler gitu. Terus kalau ditanya setnya, Sri Asih itu mungkin 50% kita bangun set karena kebanyakan untuk adegan fighting. Karena untuk adegan fighting itu memang butuh bangun set, karena kalau lokasi beneran itu agak sulit ya untuk teknisnya. Karena kalau untuk masang sling aja kita kan harus jebol atapnya, dan kayak lokasi-lokasi, kalau lokasi beneran mereka nggak akan ada yang mau dijebol-jebol atapnya. Atau ketika adegan fighting kejedot tembok kan, itu tembok-temboknya itu harus kita beri lapisan pelindung semua gitu. Jadi
Jadi agak sulit dilakukan di lokasi-lokasi yang benar. Makanya kita 50% kita bangun set. Set-setnya cukup besar, set kantor yang megah, lalu ada beberapa tempat pertarungannya Alana, lalu apa yang menarik lagi? Banyak sih sebenarnya, kita bangun set itu banyak. Lalu yang seru sebenarnya ketika kita syuting di rusun. Jadi itu seperti yang kalian lihat di trailer itu ada terus. Nah, ketika kita mau syuting di situ dan ada lainnya, khususnya untuk anak kecil karena supaya suaranya nggak mengganggu gitu kan. Jadi kebanyakan penghuninya kita pindahin, kecuali emang penghuni yang tidak keberatan kalau kita ribut atau kita beraktivitas di situ, mereka bisa stay di situ. Tapi banyak juga yang ruang-ruangnya itu kita pakai. Jadi di rusun itu kita bikin ada kerusuhan dan ada kebakaran. Tapi kebakarannya itu sebenarnya kita bantu tuh dengan lighting. Cuma karena sebegitu realnya kita bikin dan begitu kerusuhannya kita bikin, sebegitu chaosnya di rusun itu, ternyata kayak ada warga yang tidak tahu dari tower lain, dia menelpon pemadam kebakaran. Jadi di saat itu tiba-tiba kita didatangi oleh 3 mobil pemadam kebakaran karena disangkanya bahwa ada kebakaran beneran di rusun yang kita sedang syuting itu gitu. Itu kayaknya salah satu hal yang kocak sih. Halo Mbak Upi, aku ikut jam ini ya Shani. Silakan Halo Mbak Upi. Halo. Halo semua, aku Nazira. Kebetulan aku juga pegang film Sri Asih dari Publicis. Aku senang banget kalau dengerin Mbak Upi ngomong. Dia ngomongin kebakaran tapi ngomongnya juga kayak kebakaran ya. Berapi-api ya. Gila, bisa kebayang passionnya pas bikin. Aku aja ngebayanginnya merinding. Berarti Mbak Upi, semua yang ditonton orang pas BTS pun, walaupun itu kayaknya wow banyak banget, udah kayak banyak banget yang dikasih tahu, spoiler segala macam, itu belum apa-apa ya, karena surprise-nya dan kejutan-kejutan lainnya yang mungkin orang juga nggak expect lebih banyak lagi ya Mbak Upi ya. Iya, jadi sebenarnya kan yang paling jago ngejagain soal itu kan Joko ya. Jadi apapun itu Joko tuh make sure bahwa yang keluar itu harus aman gitu kan. Jadi jangan takut deh, Joko tuh orang paling cerewet urusan kayak gitu. Itu sama sekali nggak akan pernah ada spoiler. Kita selalu jaga banget itu. Kalau di BTS yang pertama itu justru kebanyakan kan adegan yang ada di trailer sebenarnya, yang udah kita putar di trailer. Kasih lihat ya. Iya. Benar. Wah seru banget nih. Maaf nih aku baru join nih. Dari tadi udah pada banyak yang nanya belum Shani atau Mbak Upi, atau masih terkagum-kagum dengan ini semangatnya Mbak Upi apa gimana? Iya, masih cerita-cerita aja nih. Nanti mungkin sebentar lagi kita buka Q&A-nya kali ya, biar teman-teman juga bisa nanya ya. Iya kan. Penasaran. Aku sendiri Mbak Upi dibanjiri DM macam-macam, nggak sabar dengan datangnya Sri Asih gitu ya. Kayak satu Jakarta udah nungguin sih. Iya. Ya, amin. Semoga masih tetap semangat, apinya terus menyala. Tambah semangat. Malah orang kiranya kita ini marketing ya dimundur-mundur. Padahal bukan ya. Kalau menurut kita, Asih sudah menentukan tanggalnya sendiri, guys. Betul sekali. Mbak Upi kayak si Asih tuh punya power sendiri untuk dia udah menentuin. Nah, gue tuh mau keluarnya tuh pada saat ini. Itu udah kayak betul sama si Asih. Nah, siapa nih yang mungkin ada yang mau nanya, bisa ngacungkan tangan atau gimana nih caranya di teknis nih di Twitter Space. Nanti kasih tahu aja, request aja, nanti siapa yang mau nanya nanti kita naikin buat jadi penanya. Betul. Apalagi nih Mbak Upi sambil nunggu. Juga ternyata ada tangguh juga, ada tangguh mendengarkan. Tangguh, ngomong dong Tangguh. Pakai kacamata dulu Tangguh. Mana si Tangguh, gue nggak lihat sih. Emang ada? Ada tuh Tangguh. Coba diangkat. Udah di invite. Oh iya. Mungkin gue mau tambahin ya,
bahwa kan mungkin udah pada banyak yang tahu bahwa Sri Asih itu fighting koreografinya oleh Wise Team ya, dan ini adalah pengalaman pertama Wise juga untuk bikin film superhero, makanya mereka juga excited banget. So nanti jadi kalian bisa melihat fighting superhero seperti apa yang Wise tampilkan di film Sri Asih ini. Kalau ada beberapa akun terutama Jagat First nih Mbak yang kemarin sempat ini nge-screenshot pas BTS kan ada Iko-nya tuh. Iya. Jadi dia kok ada Iko Wise gitu. Itu jawabannya ya teman-teman ya. Iya, Wise Team memang yang membuat koreo fightingnya untuk film Sri Asih. Nah ini Jeffrey udah sebelum jadi speaker. Ya silakan. Ke penanya sebenarnya aku juga kepo. Ini juga kostumnya yang bikin dari LA ya Mbak ya, kalau nggak salah ya Mbak? Iya, kostumnya dibuat oleh Movie Monster Inc. dari LA. Itu kostum yang untuk Sri Asih. Terus ada juga kostum tokoh lainnya dibuat oleh desainer lokal. Ada desainer Indonesia kenamaan. Ada Wiki Wu, Jeffrey Tan, dan Priyo Octaviano. Nama-namanya nama-nama semua. Tapi Tani udah sempat nanya belum? Sebenarnya nih kan Upi ceritanya sampai ada damkar lah datang. Kan kayaknya kan grande banget. Ini sebenarnya total cast yang pemain utama, supporting sampai extras tuh kira-kira ada berapa orang sih Mbak? Mungkin totalnya 3.000-4.000 orang kali ya. Wow. Karena fighternya juga banyak banget, fighternya banyak yang kita pakai gitu. Kita sampai sempat kekurangan fighter gitu karena ya fighternya banyak kepake. Iya. Besar sekali berarti ya, ini salah satu produksi yang besar banget ya. Kalau dari 3.000 4.000 orang plus setnya yang grande banget itu ya. Iya, banyak sekali. Dari jumlah castnya, dari persiapan produksinya, dari pada saat syuting sampai dikira kebakaran beneran, gokil, kebayang sih. Tak sabar. Ayo siapa yang mau bertanya? Udah deh kita belum di sini. Ayo belum sih, tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan ya, kasih tahu atau request aja ntar dinaikin gitu. Sementara itu mari kita menyapa dulu Tangguh Jeffrey Nicole. Halo semuanya. Halo Mbak Upi. Halo. Halo Mas Yani, Bang Joko, Pak Wiki. Halo, apa kabar? Baik. Sorry kalau berisik ya. Halo. Iya. Gak apa-apa dong, yang penting Tangguh pakai kacamatanya kan. Nah ini ada siapa nih? Bacalah. Mau tanya apa? Bacalah ke Mbak Upi atau ke siapa? Halo. Silakan. Ya. Ini Siapa? Mbak Mas mau nanya. Sebenarnya pertimbangan paling besar untuk memundurkannya apa sih? Sebenarnya tadi udah. Halo. Halo ya. Halo. Iya, sebenarnya sih tadi udah saya jelasin kan alasan kemundurannya, bahwa memang masih ada hal yang masih kita mau poles lagi untuk film ini supaya Sri Asih mendapatkan versi terbaiknya gitu. Kalau saya sempat bilang juga, mungkin Joko juga tahu, mungkin kalau sutradara lain mungkin film ini sebenarnya bisa aja tayang gitu, tapi gue pribadi merasa bahwa sayang. Ini saya cuma minta waktu mundur sebulan aja untuk saya memoles ini lagi menjadi versi terbaiknya Sri Asih. Karena yang saya pikirkan juga ini film ini buat kalian semua gitu. Saya nggak kepengen bahwa antusiasme kalian nanti nggak sebanding dengan apa yang mau saya tampilin atau kita tampilin di film ini gitu. Gitu sih. Intinya nggak jeopardize quality Mbak yang mau ditampilkan. Iya. Gitu. Mas Bacelah Boy, @bacelah_boy, gimana? Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Upi. Sama-sama, terima kasih. Ini ada Ade dari Twitter. Halo Ade, dia dengar doang tapi nggak mau nanya. Ayo yang lain nanya. Ada siapa lagi nih kita bisa? Ada Akbar Baik. Mau nanya apa Mas Akbar? Ke Mbak Upi atau ke Jeffrey Nicole mungkin?
Halo, mungkin tanya ke Mbak Upi ya. Iya. Mungkin ini sih Mbak, tanya perbedaan susahnya nge-treatment film action sama film horror itu, film superhero maksudnya. Itu bedanya gimana ya? Bedanya kalau action itu kan lebih realistis ya, gitu kan. Kalau action fightingnya tuh lebih realistis. Nah, ketika superhero itu susahnya, mungkin bukan susahnya, kesulitannya juga, teknisnya tuh lebih sulit karena dia ada hal-hal yang tidak realistis di fightingnya, hal-hal yang menyangkut dengan tenaga supernya gitu. Kenapa itu namanya superhero? Karena dia mempunyai kekuatan super kan. Nah, kekuatan super itu kan treatmentnya tuh tidak serealistis ketika bikin adegan fighting biasa. Nah, hal itu tuh faktor teknisnya lebih jelimet ketimbang bikin fighting biasa. Gitu. Itu bedanya. Karena mereka memiliki kekuatan super. Oke. Gitu. Gimana kira-kira? Oke. Ya, maksudnya kekuatan supernya itu kan selain ada faktor teknis juga ada teknologi yang kita pakai kan gitu, seperti CGI misalnya, kayak kita sebut CGI. Nah, itu tuh yang membedakan dengan ketika kita bikin adegan fighting yang realistis. Oke, Mbak Upi, terima kasih Mbak Upi. Iya. Yo, silakan siapa lagi? Mungkin ada Kill tuh. Kill ini Mbak Upi dan Nazira ini adalah admin dari Virgorgeous Official. Oh, okay. Halo semuanya. Halo. Aku mau nanya nih, mewakili semua rakyat Bumi Langit. Akankah Sri Asih ada final trailer dan apa aja upaya Sri Asih buat naikin hype-nya lagi? Thank you. Kalau final trailer sih kayaknya enggak ya, karena ya saya pikir sayang kalau kita harus keluarin trailernya lagi gitu. Tapi mungkin untuk naikin hype-nya mungkin Bubu bisa jawab, Bu. Dia pintar banget lemparnya. Oh ya. Mungkin siapa? Shani gimana Shani? Enggak. Boleh. Jadi tunggu aja teman-teman, di minggu-minggu ini kita akan terus memberikan sesuatu buat rakyat Bumi Langit untuk Sri Asih terutama. Itu ditunggu aja tiap hari, ditunggu aja di akun official kami gitu ya, ada di Sri Asih Official, ada di bcu.id gitu ya. Terus nanti ada juga di YouTube-nya. Pokoknya akan banyak kejutan-kejutan dan persembahan buat rakyat Bumi Langit supaya kita makin mendekati 17 November tuh makin nggak sabar buat nonton filmnya gitu. Terus kalau dari aku, seperti yang tadi aku udah bilang, aku yakin banget nih Sri Asih udah menentukan tanggalnya sendiri. Jadi kita juga udah saling bersinergi untuk mempersiapkan kembalinya. Bukan, kita nggak ngomongin hype ya, karena aku yakin sesuatu itu kalau memang dibuat dengan sungguh-sungguh dan hasilnya baik dan dikerjakan secara bersama-sama dengan baik, itu udah pasti akan terlihat lah nanti kelak hasilnya gitu kan. Nah, tapi nanti kalau mau tahu buat teman-teman rakyat Bumi Langit, itu kita akan surprise, akan pastinya mengunjungi beberapa kota lagi ya Shani ya. Betul sekali. Oh, jadi kalau misalnya teman-teman di Twitter Space banyak yang dengar nih dari luar Jakarta, hujani kami dengan kota-kota kalian gitu, biar kita juga tahu, kita bisa lewat-lewat dulu nih sebelum sampai tanggal 17 November. Jadi sudah banyak rentetan hal-hal, event-event yang akan kita bawa, kita bikin bersama-sama dengan Sri Asih pastinya. Kayak tadi Shani bilang, pantengin terus akun Sri Asih Official untuk update-update-nya. Tapi the reason kenapa juga malam ini kita mengadakan Twitter Space dengan Mbak Upi, pastinya ini adalah sebuah pertanda bahwa saja hari itu akan semakin cepat untuk datang. Betul sekali. Ya, aku jadi voice over-nya Sri Asih ya Mbak Upi ya.
gimana Feel Gorgeous? Apakah itu cukup membuat kamu tambah semangat, sayang? Thank you jawabannya Kak Nazira. Sama. Semoga Sri Asi sukses deh ya. Amin. Semoga kita cepat-cepat main ke kota-kota manapun yang kalian kehendaki ya guys. Amin. Thank you. Siapa lagi yang mau bertanya? Tes. Boleh. Tio, kan. Ini mau tanya ya, ini kan lagi musimnya Bumi Langit ya. Salah satunya yang gue demen itu kan ada namanya Pangeran Melar ya, dan juga satu lagi itu Carok ya, yang dari Madura itu, yang pakai kayak kalau di barat tuh namanya kayak Daredevil gitu, dia pakai topeng gitu kan. Dia kalau nggak salah namanya Carok gitu. Itu kira-kira ada nggak planning buat ke depannya membuat film seperti itu? Oke, itu aja. Oh ya, gua dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, thank you. Terima kasih. Mungkin siapa yang memahami itu? Kalau untuk film-film kedepannya selain Sri Asi sama intinya adalah pantengin terus aja akun official kami, pasti di situ akan terupdate semua berita tentang Bumi Langit Cinematic Universe gitu Mas Tio. Oke. Ini Mas Tio berharap malam ini dapat kisi-kisi ya, tapi gagal ya maksudnya ya. Maaf, Gak apa-apa ya, udah dicoba Mas. Kita coba lagi minggu depan. maaf teman-teman baru bergabung, baru kelar meeting, belum kelar meeting sih, tapi bergabung aja ngobrol. Ya, kembali mendengarkan ada pertanyaan yang bisa aku jawab, nanti aku jawab ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Saya Kak. Ya, Mas Jason. Oke. Halo semua, saya Jason dari Jakarta. Saya itu penggemar film Indonesia dan luar negeri juga. Jadi saya mau bertanya sama Kak Upi nih. Kan sebulan lagi kan film Sri Asi ini akan rilis dan gak sabar banget untuk nonton. Dan untuk boleh tahu final durasinya itu berapa jam ya? Dan apakah ada format Dolby Atmos juga dan IMAX seperti Pengabdi Setan? Durasinya sekitar 135 menit. Oke. Untuk format Dolby Atmos apakah ada dan format IMAX? Gimana itu Joko? Kalau IMAX sih enggak. Oke. Sri Asi itu udah cukup sulit, geng, sekarang untuk kita sampai di titik ini tuh sudah secara teknisnya tuh udah cukup berat. Jadi kayaknya nggak kekejar untuk hal-hal yang lainnya. Tapi ketika kalian nonton nantinya, walaupun tanpa IMAX, tanpa Dolby Atmos dan segala macamnya, kalian masih bisa enjoy dengan suara yang bagus. Oke, thank you Kak. Terima kasih Jason. Terima kasih. Siapa Ada yang lagi bertanya lagi? Bertanya mungkin ada Taufik, ada siapa lagi nih? Dimas? Ya, Boleh, silakan dulu. Oke, perkenalkan ya Mbak, Mas, nama saya Us. Mungkin pertanyaannya lebih ke mengenai plot ceritanya ya Mas, atau Mbak. Kan seperti yang kita tahu bahwa film pertamanya Gundala ya, untuk film Bumi Langit, penuh dengan intrik politik gitu. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa Sri Asi ini tuh akan ada di jagat yang sama dengan Gundala. Apakah nanti dikemasnya akan mirip seperti Gundala yang penuh intrik politik, atau seperti apa ya di Sri Asi ini? Terima kasih. Mungkin kalau saya ceritain nanti nggak seru kan jadinya. Sebenarnya bahwa dia berada di jagat yang sama dengan Gundala, iya. Tapi secara
berceritanya mungkin berbeda, tapi bahwa ada ya sedikit politiknya ya ada, tapi yang paling utama adalah ini cerita originnya Sri Asih. Jadi semua akan clear bagaimana dari proses dia sebagai Alana sehingga dia menjadi sosok titisan Dewi Asih yang menjadi Sri Asih gitu. Jadi intinya originnya kita ceritain dengan jelas dan clear dulu, baru nanti hal-hal lainnya itu untuk menunjang ke situ gitu. Tapi kalau misalnya saya mau ceritain bahwa apakah ada cerita politik begini-begininya, kayaknya itu nanti aja deh nonton filmnya, kan nggak seru. Betul. Tunggu tanggal 17 aja Mas Us. Harus nonton langsung. Nggak seru kalau diceritain. Ya. Tapi kan kalau dari trailernya kan bisa sedikit banyak kan terlihat lah gitu. Ada apa di situ gitu kan. Dengan adanya karakter Prayogo dan segala macam kan bisa terlihat di situ. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir Mbak. Kan di Gundala ya, ditis sedikit mengenai Sri Asih, kemunculan Sri Asih ini. Mbak, apakah Sri Asih ini tuh di secara timeline nih lebih dulu Alana ini lebih dulu menjadi Sri Asih atau Gundala dulu nih Mbak secara timeline? Nah nanti ketika nonton filmnya itu semua terjawab. Jadi kalau kalian ketika nonton film Gundala ada pertanyaan-pertanyaan di film Gundala itu mostly akan terjawab di Sri Asih. Oke, terima kasih Mbak untuk jawabannya. Iya, jadi Sri Asih itu sedikitnya akan membuka jagat universe-nya si Bumi Langit ini nanti ke depannya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mbak Upi, berarti sama kita nonton Gundala, kita menemukan beberapa hal yang membuat kita terkaget-kaget, kita akan merasakan hal yang sama ya? Iya, betul. Mungkin akan ada kejutan-kejutan sih, kayak ya nggak bisa diceritain, tapi kalian pasti akan menemukan hal-hal yang gini, waktu Gundala begini, begini gitu. Tapi kalaupun misalnya nggak terlalu, maksudnya agak lupa dengan cerita Gundala, sebenarnya nggak terlalu bermasalah juga. Jadi maksudnya dia berdiri sendiri pun dia bisa gitu, maksudnya si cerita Sri Asih ini. Tapi bagusnya kalau sebelum nonton Sri Asih ya nonton juga Gundala. Kalau yang belum nonton, tapi gue yakin ini semua pasti udah pada nonton. Udah lah ya, semua nonton Gundala ya di sini ya. Kayaknya udah. Gue juga mau nambahin, gue sempat baca juga. Ada yang bilang bahwa ini kok banyak banget ya karakter-karakternya di film Sri Asih ini ya, kok ada si A, B, C, D ini banyak sekali yang mau diceritain apa. Enggak kok, tenang aja. Walaupun terlihatnya seperti ada banyak karakter, tapi inti ceritanya tetap bahwa ini adalah proses kelahirannya Sri Asih. Ini cerita originnya Sri Asih. Jadi fokus utamanya itu intinya ada di ceritanya si Sri Asih ini gitu. Yang lain-lainnya itu adalah pelengkap nantinya. Ya, seperti tadi Mbak bilang ya, berarti ini adalah origin movie-nya Sri Asih kan Mbak ya? Iya, betul. Dan ini secara gamblang dan secara jelas. Itu dia. Siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin ada siapa tadi yang belum ya? Ada Jeremy belum. Tapi mungkin gue tambahin juga lagi. Biasanya kan kalau kita nonton superhero tuh yang menariknya adalah bagaimana kita menyaksikan kelahiran superhero dan kelahiran juga supervillain. Nah, di Sri Asih itu akan ada seperti itu. Akan diceritakan seperti itu. Jadi akan lahirnya superhero, tapi di sisi lain lahir juga supervillain kita. Itu dia tuh. Itu yang menarik sebenarnya ya. Siapakah si supervillain kita ini gitu ya Mbak ya? Iya, yang masih menjadi tebak-tebakan semua orang. Yes. Mas Jeremy, kalau mau nanya silakan Mas. Sudah angkat tangan. Atau siapa yang mau bertanya lagi? Mbak Upi, sementara ada yang kita menunggu ada yang bertanya, boleh diceritain nggak? Bahkan ada satu cerita, ada satu fun fact menarik kalau nggak salah Mbak Upi cerita ya, Pevita itu waktu adegan fighting itu bibirnya sampai pecah ya.
Iya, itu gila sih, karena itu baru hari kedua syuting, bayangin hari kedua syuting tiba-tiba udah terjadi accident seperti itu gitu kan. Jadi ketika itu gue lagi di monitor dan itu adegan fighting yang kalau kalian lihat di trailer yang dari sisi jendela tuh diambil dari sisi jendela kalau kalian ingat itu kan gue ambil dari sisi jendela tuh 1, 2, 3 orang dia lawan 1, 2, 3 harusnya 4 sih tapi ya 4-nya akhirnya nggak jadi kelihatan. Jadi ketika diambil itu tiba-tiba sebenarnya take sebelumnya sudah oke. Lalu biasanya kalau kita syuting kita tuh selalu ambil adegan lagi untuk choose gitu, just in case kalau filenya korup atau apa kita punya backup gitu kan. Nah ini kita mau ambil yang choose-nya gitu kan. Tiba-tiba dia hilang dari jendela itu, dia hilang jatuh ke bawah. Itu gue kaget gitu, kenapa gitu kan. Ternyata dia itu jatuh. Itu sebenarnya karena dia sebenarnya kesalahannya dia juga karena sebenarnya salah koreo, salah perhitungan. Jadi kalau koreo itu kan hitungannya tuh udah jelas gitu kan. Nah dia tuh kayak ada salah perhitungan, jadi akhirnya dia tonjok, jadi bibirnya tuh ketonjok sama fighter lawannya gitu. Dan saat itu dia terjatuh dan bibirnya itu pecah, terus jadi jontor. Dia shock sih karena memang keras ya, sampai pecah berarti kan itu keras banget kan. Dia sempat shock, gue juga shock, takut banget kenapa di dianya gitu, apalagi ngeliat kondisi bibirnya yang kebelah gitu kan. Tapi akhirnya ditenangin sama Iko, ada Iko kebetulan di situ, ada juga fighter lainnya, langsung ditenangin, diobatin dan segala macam. Ya dia break sekian lama, nggak lama dia breaknya, akhirnya terus dia selesai dia bilang, ayo mbak lanjut lagi. Udah akhirnya lanjut lagi. beneran Sri Asih tuh mbak ya. Iya, benar sih, benar-benar luar biasa sih saat itu dia. Sebenarnya itu yang gue nggak sangka sih dari Pevita sesungguhnya. Gue tadinya sempat takut apakah dia staff itu ya gitu. Awal-awal ya, ketika awal-awal ternyatanya memang dia staff itu gitu, dan dia nggak pernah mengeluh sama sekali. Apapun adegan, kalau misalnya gue sampai minta gitu adegan yang seharusnya tidak dikerjakan oleh dia, tapi gue ngerasa ketika dikerjakan oleh Standable itu gue ngerasa nggak dapet, gue minta dia untuk mencobanya, gue minta pelan-pelan aja Pev coba, mau nggak gitu, dan dia selalu bilang mau, dan dia coba dan berhasil gitu. Padahal adegan itu sebelumnya tidak pernah diperbolehkan dia melakukan, harus Standable gitu, tapi ketika gue minta dia mencoba, dia mau mencobanya dan berhasil. Nah itu kalau kalian lihat yang di BTS-nya, di BTS-nya kan ada yang dia gelayutan pakai selendang tuh. Selendang ya. Ya, yang ada di trailer juga. Itu sebenarnya di BTS-nya itu yang meragain itu masih Standable-nya dia. Tapi itu masih Standable-nya dia, tapi kan gue ngerasa gagal, apalagi soalnya secara kamera agak susah itu, pas mukanya tuh di depan kamera gitu loh. Standable-nya mukanya depan kamera, jadi nggak mungkin deh, susah banget ini gue ngambilnya gitu. Akhirnya gue minta sama Pev untuk coba dan dia berhasil. Jadi yang ketika dilihat di trailer yaitu Pev sendiri yang lakuin. Gila, berarti memang Sri Asih sudah ada di dalam dirinya dia ya Mbak Upi. Kalau dengar ceritanya. Oh berarti yang si bibir lebam itu adalah adegan yang bikin kita semua merinding ya gengs, yang di Windows 1, 2, 3 gitu kan? Iya itu dia. Jalan gitu. Jadi semakin kebayang ini proses pembuatannya. Ini yang angkat tangan mau nanya banyak nih. Ada 4 nih. Wah, feel gorgeous mau nanya lagi, tapi kita kasih dulu yang lain. Dimas ya? Gimana mau Dimas? Nah, itu di situ mau ngomong. Ya. Apa namanya? Jeffrey mau ngomong. Tangguh. Halo semuanya, halo lagi. Aku mau nanya dong Mbak Upi, Kak Bubu. Waktu itu kan kita sempat dapat sambutan dari Kevin Feige kan. Kira-kira kita dapat dukungan dari Kevin Feige nggak sih, dan dia bakal nonton nggak sih Asih nanti? Makasih. Wah itu Joko tuh yang tahu tuh. Joko, kau dengar tidak? kita parkirkan dulu pertanyaannya Tangguh ya. Kayaknya Jokonya lagi meeting nih. Dia multitasking abang. Kita ini dulu, kita parkirkan dulu pertanyaan Tangguh. Tangguh ada pertanyaan lagi nggak?
Itu aja sih, itu dulu aja. Makasih. Oke, thank you Niko. Nih kita bergerak dulu kali ya Mbak ya. Ke Anggara deh, Anggara. Anggara boleh mau nanya apa Anggara? Halo, aku Anggara. Halo. Selamat dulu Mbak Upi buat film Sri Asihnya. Terima kasih. Ya, aku mau nanya nih. Ini kan film superhero pertama ya Mbak Upi ya. Correct me if I'm wrong ya. Buat Mbak Upi maksud aku. Mbak Oh Upi, iya, gue kaget. Seperti itu, lah kemana aja dia? Mbak Upi juga tadi bilang untuk sampai di titik ini tuh effort buat ngerjain Sri Asih itu udah jauh sekali. Jadi pertanyaan aku adalah gimana sih cara Mbak Upi mengubah cerita based on script itu jadi tervisualisasikan dalam film? Gimana Mbak Upi bisa ya misalkan ini bisa menyampaikan cerita dari skrip dengan baik gitu. Itu aja dulu Mbak Upi, makasih. Ya karena memang itu udah tugas gue sebagai sutradara. Bagaimana menerjemahkan skrip menjadi dari tulisan menjadi visual, itu memang sudah tugas gue gitu. Jadi memang udah standarnya tugas sutradara sih kalau itu jawabannya. Apalagi skripnya gue buat sama Joko, jadi kan gue udah tahu sebenarnya apa yang pengen gue buat, jadi nggak susah gitu. Berarti visualnya tuh udah kebayang duluan ya Mbak selama pembuatan skripnya. Betul. Karena mungkin gue yang bikin skripnya, jadi ketika bareng Mbak Joko, jadi ketika gue nulis, gue udah sekalian ngebayangin visualnya gitu. Tapi kan kalau nulis itu tuh kita bisa menggila ya sebenarnya. Kalau menulis tuh bisa menggila gitu. Wah, pengennya bikin begini gitu. Tapi ketika akhirnya produser baca, mereka bilang katanya, "Pi, lo mau bikin film budget berapa? Lo bikin kayak gini?" Ya akhirnya di-reduce lah. Disesuaikan, guys. Iya. Paham. Oke, terima kasih Mbak Upi jawabannya. Aku tunggu filmnya. Terima kasih. Harus ditonton tuh Anggara filmnya berarti. Pasti ditonton dong. Penggemar banget nih. Nah, tuh. Thank you Anggara. Oke, mungkin kita ke Dimas. Dimas mau bertanya apa Dimas? Dimas nggak ada suaranya nih. Halo. Ya, halo Pak Upi, Bang Joko. Ini cuma mau nanya ya, soalnya kan saya juga udah lumayan ngikutin cergam-cergam Indonesia. Jadi karakter Tangguh di film Sri Asih ini apa ada kemiripan sama karakter Tangguh di komik atau di cergam? Itu aja sih. Ada kemiripan atau enggaknya ya? Yang pasti kalau untuk di film memang ada penyesuaian ya untuk cerita di film ini. Mungkin ada sedikit berbeda dengan Tangguh yang di komik, tapi nyawanya sih tetap sama gitu. Biasanya kan begitu ya, dari komik ke film tuh kadang-kadang karakternya tuh ada yang kita sesuaikan untuk kebutuhan film. Begitupun juga dengan si karakter Tangguh ini. Tapi bahwa nyawanya Tangguh yang di Sri Asih ini dengan Tangguh yang di komik itu tetap sama. Oh, oke. Makasih Mbak Upi. Soalnya lumayan semangat juga dengar Sri Asih ini mau difilmkan gitu kan. Terus ada juga karakter Tangguh gitu ya. Makasih Mbak Upi, tunggu filmnya. Terima kasih. Terima kasih Dimas. Oke, kita ke Hamada. Hamada mau bertanya apa sama Mbak Upi? Iya, halo, selamat malam. Selamat malam. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran? Ya, sebelumnya selamat buat Mbak Upi dan semua tim ya. Dan makasih buat Mbak Upi kemarin sudah nge-repost karyaku. Oh iya. Yang mana itu ya? Saya lupa loh. Yang poster atau yang mana? Yang ini loh, yang
cover komik gitu Mbak. Saya Oh, yang jadikan. yang kayak komik ya. Ya. Bagus itu, bagus. Makasih Mbak Upi. Wah, Nah. Hamada. Nah, aku mau nanya nih ke Bang Joko atau ke Mbak Upi. Kan kata Mbak Upi nggak ada final trailernya lagi ya. Iya. Nah, terus kan di trailer terakhir kan masih tanggal 6 Oktober. Nah, itu kan udah diundur kan 17 November ya filmnya. Betul. Nah, kalau nggak ada final trailernya lagi, itu gimana sih cara ngesampain ke semua orang gitu kalau filmnya bakal tayang tanggal 17 November nanti gitu? Apakah cuma di Instagram atau di Twitter atau di mana gitu Mbak? Kalau nggak ada final trailernya lagi kan, ya kita nggak tahu gitu Mbak. Itu aja Oh sih. iya. Paham. Pastinya nanti dari Screenplay Bumi Langit akan memiliki rencana-rencana dan akan membuat supaya lebih clear lagi ke depannya bahwa orang tahu bahwa ini akan tayang tanggal 17 November. Walaupun misalnya bentuknya tidak dalam bentuk trailer gitu. Mungkin trailer yang nanti itu mungkin nanti kita perbaiki aja tanggalnya. Begitu kira-kira. Jadi Hamada, untuk nambahin Mbak Upi, ya kita tidak ada final trailer, tapi kan kita memang ada bentuk lain ya, kayak behind the scene-nya Sri-Asih ya Mbak Upi ya. Ya Syahria. Iya. Betul, dan jangan khawatir, pokoknya nanti hype dan klimaks itu akan terasa di kalian semua. Kita sudah mempersiapkan serentetan serentetan rencana, dan dari yang di sosmed, dari yang isinya video, dari segala macam. Jadi nanti bakal kerasa kok kalau ini sudah hari-hari menjelang Sri-Asih di tanggal 17 November. Gitu Hamada. Jangan lupa gambarin terus ya, kalau ada gambar-gambar lain boleh loh, nanti kita nanya juga. Siapa tahu kita bisa undang ke gala premier tuh Shani. Betul sekali. Amin. Betul sekali. Tapi aku jauh Kak, Gimana kamu? Aku jauh loh di itu Jawa Timur, Surabaya, itu dekatnya Surabaya. Wah, nggak apa-apa, kalau kita lagi mampir sana nanti kita kontak lah kau, jadi bisa ketemu ya. Amin. Kemarin aku datang juga loh yang di Surabaya itu. Waduh ya. BTW makasih ya Mbak Upi, Makasih. Bang Sani dan Mbak Nazira. Tunggu filmnya. Terima kasih juga udah support Sri-Asih terus. Sampai ketemu lagi. Iya, dadah. Dadah. Oke, kita ke Snyder. Snyder mau bertanya apa? Halo semuanya, terima kasih banget buat kesempatannya ya, udah diizinkan nanya. Kebetulan saya pengagum Snyder ya, Zack Snyder. Jadi saya juga ngelihat memang hype yang dibawa oleh Sri-Asih ini sangat besar sekali gitu. Dan juga saya juga paling suka sama iterasi dari kostumnya Sri-Asih. Karena jujur saya sendiri juga bikin komik indie gitu kan, bikin kostum tuh susah, apalagi dibikin ke film gitu. Nah pertanyaannya adalah, Mbak Upi kira-kira selama proses syuting itu ada berapa jenis kostum yang digunakan? Biasanya kan kostum acting sama kostum dia jalan kan ada perbedaan ya. Terus yang kedua adalah ketika Mbak Upi membuat skrip Sri-Asih, pastinya kan ada sosok yang dibayangkan ya. Misalnya contoh kalau di Zack Snyder ya, sorry karena saya suka banget sama beliau. Kayak Superman itu adalah kayak American Messiah gitu loh, atau American Jesus gitu ya. Terus kalau kayak Batman itu Sherlock Holmes tapi American Way gitu. Nah kira-kira pahlawan siapa atau sosok nyata siapa yang Mbak Upi bayangkan ketika menulis sosok Sri-Asih gitu Mbak. Terima kasih atas kesempatannya dan sukses. Thank you banget atas. Oke, tadi kostumnya dulu ya. Kalau kostumnya Sri-Asih itu kita tuh siapin ada 6. Mungkin kalau di Hollywood itu mereka bisa puluhan gitu ya. Tapi kita dengan 6 ini aja kita udah ngabisin biaya yang luar biasa besarnya gitu. Dan ini kan memang dibikin juga di Los Angeles kan, si kostumnya Sri-Asih ini. Memang kita siapin 6, ada satu kostum ada beberapa kostum untuk fighting, beberapa kostum lagi untuk yang dia pose-pose biasanya yang ketika dia nggak fighting gitu. Memang kita sudah siapin, termasuk juga 6 kayaknya 6, tapi 6 buat Sri-Asih, 2 lagi untuk yang stand double-nya. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya saya ngebayangin siapa
apakah gitu ya ketika menulis Sri Asih itu, karena itu based on komik ya, dan komiknya Sri Asih itu kan ada bermacam ragam, ada dari yang Nani Wijaya tahun 50-an, lalu ada Rengganis, terus ada satu lagi siapa namanya tuh jadi lupa deh gue. Pokoknya ada lagi yang versi barunya. Nah itu gue baca semua. Jadi sebenarnya Sri Asih yang sekarang ini itu adalah perpaduan dari ketiga karakter komik Sri Asih. Kalau itu Mbak, misalnya kalau dengan sosok mungkin sosok pahlawan Indonesia atau sosok nyata gitu, ya selain pemainnya ya, kira-kira inspirasinya siapa? Contoh misalnya, oh ini kayak Cut Nyak Din misalnya gitu, atau siapa gitu? Enggak ada. Enggak ada. Wow. Enggak ada. Jadi memang benar-benar sosok imajinasi aja gitu, yang ada di imajinasi gue nih, Alana nih seperti ini nih gitu. Oke Mbak, thank you banget ya. Senang banget bisa dijawab pertanyaannya. Thank you. Sukses ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Snyder. By the way, si Snyder ini ngomongnya suaranya agak kayak Jeffy Nicole ya. Bisa jadi tangguh kedua nih. Oke. Feel Gorgeous, sebentar ya Feel Gorgeous sayang. Kita coba yang lain dulu, tapi habis ini kamu tenang. Tadi siapa ya? Jeremiah? Apa Jeremy? Jeremy tadi belum ya? Kedengeran? Silakan. Yes, kedengeran. Ya, mau tanya, untuk super villainnya di film Sri Asih ini, siapakah selain Dokter Setan? Untuk super villainnya selain Dokter Setan, siapa lagi? Untuk pertanyaan ini kayaknya saya nggak bisa jawab, jadi nanti harus nonton filmnya. Jawabannya ada di 17 November 2022. Mungkin kalau nantinya mungkin ada kali ya film yang memang bisa dikasih tahu, oh nih si super villainnya ini, karena ini kita masih origin banget, jadi kayak kita belum bisa kasih tahu gitu. Udah lagi kan si Bumi Langit ini tuh dia nyebrangin kan universe-nya, jagat-jagatnya siapa, karakter siapa, tokoh siapa tuh diseberangin, disatuin gitu. Oh ya. Jadi banyak sekali kejutannya. Mau jelasin juga kalau di Jagat Cinema Bumi Langit atau BCU, Bumi Langit Cinematic Universe ini, jagatnya itu bisa dibilang berdiri sendiri ya. Jadi waktu kita memutuskan untuk membuat sebuah jalinan penceritaan film-film dalam sebuah universe untuk Jagat Cinema Bumi Langit, kita mengumpulkan karakter-karakter yang ada di komik-komik Indonesia dari tahun 50-an sampai sekarang, dan kita tweak sedemikian rupa sehingga koheren gitu, bahasa Inggrisnya koheren, make sense ceritanya. Jadi untuk membuat semua cerita dalam Jagat Cinema Bumi Langit itu bisa dalam satu jagat penceritaan, kita harus membuat karakter background sendiri, origin sendiri gitu. Kita berusaha sebanyak mungkin untuk memasukkan cerita dari origin komiknya, tapi karena pengarangnya juga banyak sekali dan stylenya juga sangat berbeda, tatanan originnya itu juga banyak sekali perbedaan ya. Ada yang dari science fiction, ada yang dari mitologi gitu. Kalau misalnya diambil plek ketiplek dari karakter dan dari komik-komik, itu akan menjadi sesuatu yang sangat semrawut banget. Jadi kita streamline penceritaannya, kita ambil backstory-nya, origin dari semua karakter, dari semua story arc dalam Jagat Cinema Bumi Langit ini berasal dari mitologi dan mysticism yang sangat dekat dengan Indonesia. Jadi nggak ada yang namanya science fiction gitu. Dengan demikian, ada seperti yang saya bilang, ada penyesuaian gitu supaya semua karakter dan semua story arc dalam Jagat Cinema Bumi Langit ini bisa menjadi satu jagat penceritaan yang padu gitu ya. Jadi tentunya berbeda dari jagat komik gitu, berbeda dari jagat apakah itu komik klasik atau komik yang baru. Jadi dia berdiri sendiri gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada kesamaan, karena kita memang mencoba untuk memasukkan sebanyak mungkin kesamaan dari versi komiknya gitu teman-teman. Thank you Abang, ininya apa pertanyaannya ya. Kalau mau tanya lagi boleh gak? Boleh dong. Boleh.
untuk Sri Asih ini kan filmnya tanggal 17. Sampai kalau berakhirnya di tanggal berapa kalau selesai filmnya? Maunya tanggal 5 Agustus 2025. Oh, tadinya. Pengennya tayang terus. Maksudnya gini. Pengennya setahun gitu, setahun tayang terus pengennya. Akhir dari sebuah film penayangan di bioskop itu nggak ada batasnya. Jadi selagi penontonnya masih ada dan layarnya masih ada akan terus main gitu. Jadi banyak yang nanya sampai kapan tayangnya, itu bukan up to us pembuat filmnya, tapi tergantung dari ketersediaan layar dan penonton. Seperti yang teman-teman tahu bahwa ketersediaan layar dan jumlah penonton ini kalau di Indonesia ya, kita itu di seluruh Indonesia hanya punya mungkin sekarang 2.400 layar untuk seluruh Indonesia. Dari mulai Indonesia yang paling kiri sampai yang paling kanan itu jumlahnya cuma 2.400 sekian, atau mungkin sekarang lebih ya. Nah, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia itu sangat timpang sekali gitu. Dibandingkan misalnya dengan Korea Selatan yang penduduknya hanya 1/5 Indonesia tapi bioskopnya hampir 3 kali lipat lebih banyak. Nah, ini mengakibatkan kalau misalnya ada film tayang, misalnya kita tayang tanggal 17 November, kemudian tanggal 24 November ternyata ada banyak film yang akan tayang, terutama film-film besar yang juga banyak penontonnya gitu. Jadi mau nggak mau harus diturunkan layar untuk sebuah film. Jadi parameternya itu, walaupun misalnya sebuah film A misalnya tayang tanggal 1 November, film A tayang tanggal 1 November, penontonnya dalam 1 minggu itu lumayan, dan hari Rabu mungkin penontonnya jumlahnya katakanlah 50.000 penonton gitu ya. Tapi ketika ada film lain yang diproyeksikan bisa dapat penonton lebih dari 50.000, film tersebut akan didahulukan, akan dapat layar yang tadinya diperuntukkan untuk film yang tayang 1 November itu. Jadi karena kita layar sangat terbatas untuk seluruh Indonesia, bioskopnya juga sangat terbatas ya dibandingkan dengan penduduk Indonesia dan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Jadi sering rebut-rebutan layar gitu teman-teman. Itu. Jadi sebenarnya intinya sih sejauh mana nanti Sri Asih akan terbang, setinggi mana Sri Asih akan terbang, itu semua ada di tangan kalian sebenarnya nantinya gitu. Okay. Ya jangan tunda-tunda, maksudnya kalau mau nonton segera gitu, nggak nunggu bulan depan gitu. Karena kalau nunggu bulan depan mungkin ya ada film yang ditonton lebih sekarang sama orang ya, film itu akan diberikan porsi layar yang lebih besar. Betul. Oke, Jeremy, udah. Oke, semoga cukup menjawab ya tadi ya. Kita bergeser ke Feel Gorgeous deh sebelum ke Prasetya. Feel Gorgeous mau nanya apa sayang? Oke, halo semuanya. Kan dari tadi kita udah ngomongin tanggung jawab Pevita sebagai Sri Asih, terus kejadian apa yang terjadi sama Pevita sebagai Alana di set filmnya, sampai bibirnya pecah dan lain-lain. Nah, aku mau nanya nih ke Bang Jeffrey di sini. Kalau Tangguh sendiri ada nggak sih kejadian yang cukup fatal atau kejadian seru gitu waktu syuting fighting? Dan fighting scene untuk Tangguh tuh banyak nggak sih? Sama Bang Joko tuh ikutan terlibat di set juga nggak ya waktu itu? Apa semuanya dipercayakan penuh ke Mbak Upi? Ceritain dong, makasih. Aku jawab dulu ya. Jadi di Jagat Cinema Bumi Langit ini di SBL ya. By the way, SBL itu adalah Screenplay Bumi Langit, production company yang memproduksi film-film dan series dari BCU, dari Jagat Cinema Bumi Langit. Jadi perusahaannya namanya Screenplay Bumi Langit SBL singkatannya. Yang logonya baru dibikin yang baru dan keren banget. Nanti udah bisa kalian lihat sebenarnya di trailernya Sri Asih. Jadi aku bertindak sebagai arsitek dari cerita
Jadi aku yang membuat jalinan ceritanya supaya seperti yang aku bilang tadi make sense dan coherent. Nah, individual movies dan seriesnya itu kita berikan kepada filmmaker yang kita anggap memiliki visi yang cocok dan kuat untuk film atau series tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita memberikan kepercayaan kepada UPI untuk membuat film Sri Asih, kita secara kreatif percaya kepada UPI untuk mewujudkannya. Jadi kita sangat minimal sekali campur tangan. Campur tangan itu cuma masalah misalnya kayaknya kalau misalnya syuting di Kutub Utara kayak kita nggak punya budget deh, Pi. Nah, gitu. Jadi masalah budget doang atau masalah hal-hal yang mungkin ada kaitannya dengan story arc dari Jagat Cinema Bumi Langit gitu. Jadi kalau misalnya Upi nanya, boleh nggak gue bikin seperti ini? Nah, konsekuensinya ke cerita selanjutnya seperti apa? Itu paling yang didiskusikan. Tapi kebebasan kreatif itu kita berikan sepenuhnya kepada sutradara, termasuk para kru dan pemain yang membuat series dan film di Jagat Cinema Bumi Langit. Misalnya saat ini kita sedang post production series Tira, itu di syuting disutradarai oleh Zair Omar. Kita memberikan kepercayaan kepada Zair Omar. Tapi untuk beberapa storyline yang akan berkelanjutan di cerita selanjutnya itu memang sudah ada Bible-nya gitu. Jadi cara bekerjanya ketika kita bikin Jagat Cinema Bumi Langit, aku sebagai story arsiteknya membuat ceritanya dari awal sampai akhir, dari mulai origin, dari mana ini semua berasal, kemudian mengintegrasikan karakter-karakter yang ada di komik-komik yang kita jadikan dasar dari Jagat Cinema Bumi Langit, dibikin story arc-nya. Story arc itu berarti jalan cerita dari mulai film pertama Gundala sampai nanti selesai gitu ya. Nah, itu sudah dibikin ceritanya. Misalnya setelah Gundala akan ada Sri Asih, ada Virgo and the Sparking dan sebagainya. Dan itu sudah ada jalan ceritanya yang sudah harus diikuti. Tapi individual story-nya seperti sekarang Sri Asih lagi digarap sama Upi. Upi punya visi kan, look-nya seperti apa, musiknya seperti apa terdengar, sound-nya seperti apa, feel-nya seperti apa. Nah, itu adalah visinya Upi. Jadi kalaupun kita ada di set, kita tidak ngatur-ngatur Upi harus kayak gini, enggak, itu kebebasannya Upi gitu. Gitu teman-teman. Itu tadi Phil. Mungkin tadi pertanyaannya. Thank you Abang. Thank you Bang. Bang Yoko. Kejawab ya, Feel Gorgeous. Oh tadi ada pertanyaan juga buat Tangguh. Ya, halo. Tadi pertanyaannya apakah ada kecelakaan serius di set atau enggak ya? Jawabannya nggak ada. Semuanya aman. Selama koreo juga selalu dijagain safety-nya sama Wise Team sama orang-orang produksinya. Dan buat porsi fighting scenes-nya menurut aku cukup buat karakter Tangguh. Kayak gitu sih. Cukup buat karakter Tangguh. Ya, betul itu. Ini. Ya. Thank you. Tuh, terima kasih Ji Tangguh. Oke, thank you Bang Jeffrey. Pintar Jeffrey Nicole, Tangguh jawabnya mantap. Feel Gorgeous aman ya? Aman. Cukup teasing tapi cukup memuaskan ya. Siap. Thank you semuanya atas jawabannya. Makasih juga. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke Prasetya. Prasetya mau nanya apa? Silakan. Oke, selamat malam Mbak Upi, Bang Joko, Bang Jepri, Mbak Nazira. Malam. Oke. Malam. Sorry, Ya. sebelumnya aku cabut duluan ya. Terima kasih Tangguh sudah. Thank you Tangguh. Terima Tangguh, kasih. makasih Sudah sudah mampir mampir. loh. Sampai Selamat bertemu mengobrol. Sun. Kita muter-muter lagi Tangguh. Siap. Tinggal calling aja. Siap. Ya, Mantap. terima kasih Bye, Jepri. Terima kasih Tangguh. Oke, lanjut Prasetya. Oke. Ya, jadi gini, jadi penasaran
Kan kalau para case ini tentu dapat skrip yang Mbak Upi ya, dapat skripnya masing-masing. Nah, kira-kira dari tiap pemain ini skripnya diberikan secara utuh atau masing-masing skripnya tergantung perannya aja. Jadi banyak pemain yang belum tahu nanti endingnya seperti apa, ada plot twistnya di mana-mana. Mungkin antar pemain itu sudah tahu sebelumnya atau belum tahu gitu, jadi harus melihat dulu filmnya. Itu yang pertama mungkin ya. Sama yang kedua, kan kalau di Gundala itu ada yang bikin merinding tuh theme songnya ya, dari Mas Agi Narotama kalau nggak salah yang buat theme songnya. Nah itu nanti di Sri Asih bakal ada lagi nggak Mbak kira-kira theme songnya yang mencirikan bahwa ini Sri Asih gitu, ada theme songnya sendiri. Nah mungkin itu aja dari saya, Mbak Upi dan juga Mbak Najila dan Joko. Oke, jadi kalau di film Sri Asih ini seluruh pemainnya memang mendapatkan skripnya secara utuh. Jadi mereka tahu what's going on dari awal sampai akhir gitu. Saya sih belum pernah ya kayak ngasih cuma skrip separoh doang gitu. Belum pernah seperti itu. Jadi kalau untuk di Sri Asih ini semuanya karena memainkan peran yang sama pentingnya, jadi mereka mendapatkan skrip secara utuh, mereka tahu persis apa yang terjadi dari awal hingga akhir, mereka tahu masing-masing karakternya, tokoh ini karakter seperti apa, mereka tahu persis semuanya. Jadi ketika mereka bermain, mereka memang sudah menguasai semuanya. Terus kalau tadi tentang theme songnya Sri Asih, ya Sri Asih akan punya theme songnya sendiri yang kalau gue sendiri sih merinding, dengernya kayak merinding dan bikin semangat gitu, kayak Sri Asih banget gitu. Nanti kalian bisa denger di filmnya itu ada. Jadi mungkin kemarin juga banyak juga yang pada nanya dipikirnya bahwa yang lagu di trailernya itu yang dibawain oleh Muse adalah theme songnya Sri Asih. Enggak, itu hanya untuk di trailer saja. Tapi di filmnya nanti kita memiliki theme song yang kita ciptakan sendiri oleh Agi Narotama dan timnya. Ya, ngobrol-ngobrol soal musik, aku ada announcement teman-teman. Jadi original soundtrack musik score dari Sri Asih ini yang nanti akan kalian dengar very unik ya. Unik karena Upi punya visi sendiri tentang musik Sri Asih, jiwa Sri Asih seperti apa, yang mungkin teman-teman bisa nebak ya dari namanya Upi. Upi Rock. Jadi unik dari karakternya Alana juga. Unik banget musiknya karena tentunya kita ini film superhero yang kepengen ada megah, grand gitu, tapi digabungkan dengan rock. Nah itu luar biasa menurut aku juga, kayak Upi bilang bikin merinding. Nah kabar baiknya, announcementnya untuk hari ini adalah original soundtrack musik scoring dari Sri Asih akan kita rilis di semua platform musik tanggal 3 November 2022. Jadi gue excited. Teman-teman bisa dengerin dulu musik dari film Sri Asih di semua musik platform. Ya mungkin nanti begitu dengerin di tanggal 3 November itu jadi sedikit banyak mungkin ini kayak bakal begini nih filmnya gitu. Ini dengerin kabar barusan aja merinding, gimana dengerin musiknya beneran ya? Gila. Musiknya udah looping sih dari tadi di mobil aku. Gitu, Anda sombong. Gitu guys. Abang tuh suka humble brag gitu deh, ya kan? Tapi Mas Agi sih emang canggih banget ya Bang, dari Gundala, terus udah gitu sekarang Sri Asih itu udah tidak bisa dipertanyakan lagi lah. Genius ya. Genius. Ya keren banget. Kayaknya kapan-kapan Twitter Space sama Agi Narotama lucu ya. Menarik tuh. Ya, Agi Narotama dan timnya. Iya, walaupun dia pemalu. Betul, walaupun dia malu, pasti dia nggak banyak ngomong tuh, diem terus tuh. Enggak, dia kalau ngomong teknis dengan segala macam dia justru ngomong iya. Dia Twitter Space bisa sampai 3 hari itu ngomongin. Waduh, bisa satu album tuh sama Tony Mele dan timnya ya. Boleh. Semoga menjawab pertanyaan tadi ya. Iya, mantap. Makasih Mbak Upi, Bang Joko, sukses buat film ini. Sama. Terima kasih juga. Oke, kita ke bintang nih, Mbak Upi, Abang. Bintang Rizky Utama. Halo, malam guys. Ya, director dan malam. Tadi pertanyaan yang pertama udah dijawab yang soal
theme songnya Sri Asih akan rilis kapan, dan udah kejawab sih. Tapi let's say kita ngehalu lah ya misalnya, dan aku yakin ini akan kejadian gitu kan. Misal 5-10 tahun ke depan filmnya BCU ini udah banyak nih. Dan mungkin udah nyampe Patriot 1 2 3 gitu kan. Kira-kira nih nanti akan ada ini nggak, kayak misalnya konser BCU gitu. Jadi konsernya tuh nampilin scoringnya film-film BCU gitu. Tadinya enggak, tapi setelah kamu kasih ide, oke juga. Menarik ya. Menarik juga seperti ini ya. Virgo ini Sparty. Ntar kita bikin, kami mendengarkan kalian, jadi kita bikin nanti. Kita tidak akan lupa, kita akan sebut nama bintang di atas panggung ya Bang. Yes. Mantap, thank you Bintang idenya. Terima kasih Bintang idenya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi nggak Bintang? Apa ya? Aku cuma lebih ke appreciation aja sih, karena sejauh ini film-film Indonesia tuh kan udah mulai bereksperimen dan udah mulai udah mendobrak inilah nggak cuma film tuh genrenya yang tadinya cuma romance doang atau apa gitu. Sekarang tuh film tuh udah berwarna. Setahun ini kita udah dianugerahkan film yang begitu beragam gitu, dan nanti akan ada Sri gitu. Udah excited aja sih. Sempet kecewa waktu tanggal 6 ternyata di delay, tapi dengan announcement ini aku sih justru hype-nya malah makin naik sih. Jadi terima kasih. Good job guys. Keep up the good work guys. Ya, tetap semangat juga menanti Sri Asinya ya. Thank you Bintang. Teruslah menjadi bintang dalam kehidupan kami di perjalanan Sri Asi. Dan kalau ada ide-ide DM kami ya, siapa tahu kami bisa merealisasikannya. Mantap. Yes, amin. Tadi ada yang nanya main villainnya siapa. Aku pernah bilang tuh di Comic Con, main villain kita adalah waktu. Ada bilang juga loh Bang. Betul. Itu bener. Nggak cukup waktu. Karena gini ya teman-teman, ini aku sedikit curhat, boleh nggak ya? Boleh lah ya. Boleh lah, boleh. Harus. Aku curhat dikit. Gini ya, kalau misalnya mau jujur ya, di Indonesia untuk saat ini untuk bikin film superhero itu sebuah impossibility, ketidakmungkinannya nggak Ki? Sebenarnya dilihat dari resources, terutama uang ya, kayak budget gitu. Budget kita tuh 1/100 dari film say Marvel atau DC gitu, 1/100 loh. Jadi satu film dari Marvel itu bisa bikin 100 film BCU. Can you imagine how big and perbedaannya, dan seberapa kecil budget kita dibandingkan dengan budget misalnya film-film superhero yang udah established. Tapi kan kita nggak bisa bilang budget kita kecil, jadi kita segini aja gitu. Jadi orang juga nggak pengen tahu kan perbedaan budget kita dengan budget Marvel atau DC gitu. Yang penting mereka nonton sesuatu yang mereka sudah terbiasa dengan spektakel yang besar, CGI yang bagus gitu ya. Mereka maunya segitu, walaupun mereka mungkin nggak melihat perbedaan kita dengan mereka. Ini yang bikin kita waktu memutuskan untuk mundur dari 6 Oktober, tadinya kita berpikir kayaknya nggak apa-apa kali ya Pi ya, kita diskusikan kayaknya nggak apa-apa kali ya, maksudnya ini juga orang pasti tahu lah kita nggak sebesar film yang sudah mapan gitu superhero. Tapi Upi bilang enggak, mereka Joko kok putus? Joko hilang. Ya, Joko lagi seru dia hilang. Ya, padahal lagi. Joko tadi keputus loh, Joko. Bang Joko disekap produser kayaknya. Kenapa? Tadi keputus, Bang. Keputus, Bang, suaranya. Ya, maksudnya udah cuap-cuap. Ulang lagi. Dengan segala kekurangan di Indonesia ya untuk bikin film superhero yang seperti aku bilang, nggak mungkin. Kita ini cuman modal nekat dan semangat, terutama semangat yang diberikan oleh kalian yang tetap memberikan api kami untuk terus bisa bikin film superhero gitu ya kan, dengan kalian terus memperbincangannya, memberikan semangat
langsung maupun tidak langsung merayakan film superhero yang sudah ada, bukan cuma dari BCU gitu. Itu sebenarnya yang membuat kita masih bisa memproduksi film superhero dari resources ya, banyaknya layar kita, banyaknya penonton yang ada di Indonesia, pasarnya seperti apa. Itu zaman sekarang sih sebenarnya sebuah impossibility. Aku pernah cerita ke seorang teman bahwa untuk bikin film gitu, tapi karena ya itu modal semangat dan modal mimpi nekat dan mimpi kita bisa bikin sesuatu dengan segala keterbatasan gitu. Itu sih, karena kita juga nggak mau minta excuse ya, filmnya kan kita berbeda dong dari film luar gitu ya kan, walaupun ya tentunya berbeda. Satu scene mereka adegan actionnya, satu scene tuh yang ada misalnya di film-film Marvel atau DC, itu bisa membuat mungkin 5 film dari superhero di Indonesia gitu. Itu adegan ya, satu adegan doang, karena segitu mahalnya memang untuk membuat sebuah film superhero.